Diduga terlibat dalam insiden penyerangan terhadap masyarakat Selambo yang terjadi beberapa waktu lalu, aparat kepolisian diminta untuk segera menangkap dan memeriksa oknum kepala dusun, Kadus, 3A Desa Amplas, Kecamatan Percut Seituan, berinisial AM. Desakan tersebut muncul setelah sejumlah saksi yang mengklaim melihat AM berada di lokasi kejadian saat aksi penyerangan berlangsung. Warga meyakini bahwa AM memiliki peran dalam memobilisasi sekelompok orang yang terlibat dalam serangan tersebut. Kami meminta pihak kepolisian untuk segera bertindak tegas dengan menangkap dan memeriksa oknum Kadus yang diduga terlibat. Kami tidak ingin ada aparat desa yang terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum, apalagi mencederai masyarakat yang seharusnya dilindungi, diujar salah seorang warga Selambo yang saat itu menjadi korban keganasan para pelaku yang diduga orang suruhan itu. Selamat datang di channel Berita Satya Bakti Online. Channel ini akan menyajikan berita-berita daerah, nasional, mancanegara serta berita hukum, kriminal dan peristiwa yang terupdate. Selanjutnya, menanggapi kejadian penyerangan yang terjadi Senin 16 September 2024 siang lalu, seorang warga juga menduga adanya keterlibatan oknum kepala dusun, Kadus, 3A Desa Amplas, Kecamatan Percut Seituan itu. Menurut warga itu, pertama kali ada larangan si Ayub untuk membangun di daerah ini. Si Ayub ini siapa? Si Ayub ini kepala dusun. Dusun berapa? Dusun 3A. 3A Desa Ayub Marbun namanya. Dusun 3 A. 3A Desa Desa Amplas. Amplas, Kecamatan Percut Seituan. Awalnya dilarang membangun. Banyak ditumbang-tumbangi, mana yang membangun. Beberapa bangunan ditumbangi. Yang numbangin? Ya, yang kota si Ayub. Oh, suruhannya lah ya. Geng motor lah. Dikatakan geng motor, memang iya. Kalau orang ke motor berapa kali? Bukan sekali aja. Dia tuh kena terakhir ini ke posko. Itunya awalnya ini. Ke posko ini mau bikin terus dibentuklah forum. Kapan itu? Apa pertama? Ini apa kejadian kapan ini? Udah 4 bulan yang lalu. Waktu pertama kali. Pertama kali udah 6 bulan yang lalu. 6 bulan lalu. Ini yang terakhir ini yang hari Senin kemarin itu yang keberapa kali? Wah, itulah boleh dikatakan tak keberapa kali itu. Oh, berarti sebelumnya udah pernah terjadi lah ini. Sudah. Jadi sudah beberapa kali. Terus ini yang perang sama forum kedua kali nih. Kedua kali. Kedua kali. Itulah yang terjadi pembakaran kereta. Terus terjadi pembakaran kantor, forum. Terjadilah penjarahan kereta. Sampai 10 kereta masyarakat dijarah oleh mafia-mafia itu. Itu kejadiannya hari Senin kemarin. Iya. Yang tadi itu. Iya. Itulah terjadi. Jadi artinya datangnya polisi. Tapi polisi kayaknya macam mana lah, ngerti lah. Sepengetahuan Bapak jam berapa kira-kira itu pertama kali kejadian? Pagi-pagi kira lebih kurang setengah 11. Setengah 11 Iya. pertama sekali ya. Iya. Nah, itu pertama sekali itu apa yang Bapak lihat? Ketepatan aku keluar pada saat itu. Jadi aku stop di situ, jangan pergi ke sana lagi ribut. Jadi saya mau berhenti di situ Jalan Muara. Jadi oke lah aku bilang. Jadi yang saya ketahui pulanglah kemari terus saya abakan kemari ternyata sudah kejadian, udah lewat kejadian. Jadi penjarahan kereta, pembakaran kereta, pembakaran kantor showroom, perusakan rumah-rumah bangunan. Ada rumah 2 situ baru dibangun, dipecahi, dihancuri. Itulah kerjanya geng motor itu. Geng motor yang itu. disuruh saya tadi. Beberapa kali geng motor dia selalu memakai itu. Sepengetahuan Bapak keterlibatan si Ayub Kadus ini macam mana? Kalau dengar cerita kata dibayar. Enggak, artinya apakah orang Bapak mengetahui langsung bahwa dia yang mendampingi geng motor ini atau macam mana? Iya, memang dia dibayar. Dia menurut cerita dengar-dengar dibayar 500 juta si Ayu pertama. Makanya bisa disewa ya geng motor. 500 juta ya. Nah, itu nggak tahu lagi. Makanya beberapa kali geng motor disewa. Nah, bukan sekali 2 kali aja geng motor disewa. Jadi rumahnya kemarin itu yang dibangunnya itu yang di jalan
apa sana dekat jalan antara biola dengan mandolin yang curi sama orang Porung lah belakangan ini. Pernah terjadi pembakaran. Itu udah dengar cerita. Dengar cerita ya. Sementara itu, Rabu 16 Oktober 2024 di Jalan Selambo Ujung, Desa Amplas, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, saat masyarakat Selambo yang tergabung dalam Forum Masyarakat Selambo bersama tim kuasa hukumnya juga diketahui bahwa Oknum Kadus 3A Desa Amplas Kecamatan Percut Seituan itu diduga kuat ikut terlibat dalam penyerangan terhadap masyarakat Selambo oleh sekelompok orang bersenjata yang diduga orang suruhan. Dalam hal ini, tim kuasa hukum Forum Masyarakat Selambo bersama memaparkan. Terkait dengan Kadus Ayub Pirngadi Marbun, kita menganggap peran dia ada di sini. Kenapa kita menyatakan peran dia ada? Peristiwa penyerangan yang kedua 20 Juni 2024 ya Bang ya. Dia ada tertangkap foto ataupun video, dia sedang berada di lokasi dan dia tidak diapa-apain sama gerombolan ini dan dekat dengan mereka. Terus yang berikutnya setelah peristiwa penyerangan tanggal 16 September 2024, dia pun ada dan bahkan di situ dia dengan gagahnya mengeluarkan, kita anggap itu mungkin senapan lah, soal spesifikasinya kita nggak tahu. Yang jelas apa itu meletus, dan itu juga diketahui dalam video, nanti kita berikan kepada rekan-rekan pers, ada itu videonya itu. Kalau dia ada menunjukkan itu atau mengacungkan lah di depan rumah dia, baik pada peristiwa penyerangan yang ketiga. Ada lagi yang lain. Oh ya, ada tambahan dari rekan-rekan kita. Terima kasih, ini memberikan tambahan dari Biro Hukum Forum. Soal apa? Misalnya soal keterlibatan Kadus, juga keterlibatan itu sangat jelas dan kental. Kadus berada di tengah-tengah gerombolan dan dia hilir mudik di tengah-tengah gerombolan dan dia memberikan sinyal-sinyal atau tanda-tanda tubuh untuk menggerakkan rombongan. Itu terlihat pada video. Yang kemudian dia terlibat secara langsung melakukan penganiayaan kepada beberapa orang. Itu saat penyerangan. Yang keterlibatan ketiga, pada waktu dia pada penyerangan terakhir, dia terlihat membawa senjata. Dan itu diketahui orang dah. Dan kita sangat kecewa dengan sikap polisi, yang ternyata polisi tidak mengambil sikap. Walaupun sebenarnya ini bukan peristiwa tidak tertangkap tangan, ini peristiwa tertangkap tangan, di mana ada orang terang-terangan melakukan kekerasan dan membawa senjata yang diatur secara khusus. Tapi polisi tidak bersikap dengan ini. Oleh karena itu kami curiga bahwa polisi berada di belakang ini. Dugaan kami polisi berada di belakang ini. Oleh karena itulah kemudian kita tidak percaya dengan penanganan polisi di Sumatera Utara. Kita minta kepada Kapolri untuk melakukan penegakan hukum, di mana tugas polisi adalah melindungi rakyat. Rakyat punya hak atas tanah ini. Kira-kira itu. Jadi di mana sikap polisi untuk menghadapi keadaan seperti ini? Sikap polisi harus tegas dalam penegakan hukum. Kalau gerombolan bersenjata dia bilang polisi tidak tahu, polisi mengetahui persis. Sebab di dua peristiwa itu polisi ada di tengah-tengah mereka. Bahkan polisi mengarahkan mereka mundur. Itu artinya mereka melindungi keadaan itu. Kenapa polisi tidak bersikap tegas? Ini rakyat melihat persis apanya, saksi hidup daripada peristiwa. Jadi tidak ada kata polisi lagi untuk bisa menghindar dari situ. Oleh karena itu kita tegas bilang ini. Kalau polisi Sumatera Utara tidak berkeinginan untuk menindak ini, kami harapkan Kapolri mengambil tindakan tegas terhadap ini. Jadi kami menduga bahwa Ayub terlibat keras dalam beberapa peristiwa penyerangan ini. Dimulai dari peristiwa penyerangan di bulan Suari, dia terlihat lalu lintas di antara gerombolan, kemudian terlihat di sini dia melakukan mobilisasi dan terjadi perlawanan di atas jembatan tol dengan lepasan tembakan, kemudian terlihat dia di depan rumahnya mengeluarkan senjata api, dan semua itu ada buktinya. Jadi tidak ada lagi kata dari polisi tidak menangkap Ayub. Itu catatan penting ya. Kalau polisi tidak menangkap ini, kami akan soroti polisi.
Karena polisi kemarin berjanji kalau ada bukti itu akan tertangkap. Ini sekarang sudah ada bukti. Demikian laporan tim Satya Bakti Online dari Deli Serdang. Editor Publis, Antonius Sitanggang. Jangan lupa share, komen dan tekan tombol like, subscriber serta tanda lonceng agar dapat berita yang terupdate setiap hari. Terima kasih.